Selamat pagi pada adik-adik mahasiswa. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lewat daring dengan mata kuliah penilaian pertumbuhan dan perkembangan pada bayi dan anak. Ini nama saya. Pertumbuhan dan perkembangan bayi pada intinya sangat dinamis, sehingga kita harus memantaunya sampai anak itu menjadi mulai dari bayi sampai menjadi dewasa. Topik bahasan pada kali ini kita akan membahas 3 poin, yaitu penilaian pada bayi baru lahir dengan metode New Balance Score, sering disingkat dengan NBS. Kemudian yang kedua, penilaian pertumbuhan pada anak dengan KMS, ini yang di masyarakat di Posyandu, Kartu Menuju Sehat. Kemudian kita memakai chart dari WHO atau chart CDC. Yang ketiga, penilaian perkembangan dengan menggunakan pra-screening tool KPSP dan Denver 2. Kita sebagai pendahuluan bahwa penilaian tumbuh kembang pada anak secara medis diperlukan untuk mengetahui apakah seorang anak tumbuh dan berkembang secara normal atau abnormal. Untuk menilai diperlukan pemantauan. Pemantauan sendiri artinya adalah penilaian secara teratur terhadap proses tumbuh kembang setiap anak yang meliputi pertumbuhan fisik dan perkembangannya dengan menggunakan parameter atau tolak ukur tertentu, dalam hal ini yang sudah standar. Penilaian tumbuh kembang meliputi penilaian pertumbuhan fisik, kemudian status gizi, maturitas daripada organ itu sendiri, kemudian baru penilaian terhadap perkembangannya. Sering kita nanti mendengar kata-kata penilaian, pemantauan, deteksi. Pada intinya itu hampir sama gitu ya. Jadi deteksi juga termasuk pemantauan. Dalam hal ini cara mendeteksi dini tumbuh kembang yaitu kita ingin apakah anak ini normal ataupun dia abnormal. Deteksi dini penyimpangan dan pertumbuhan maupun perkembangan pada anak itu ya ada dua hal, sepertinya mata uang itu di satu sisi ada pertumbuhan, di satu sisi ada perkembangan. Dia tidak bisa dipilah satu persatu gitu. Ini mata uang di sisi kanan dan kiri itu melekat pada satu uang. Jadi setiap kita memantau pertumbuhan dan perkembangan itu selalu kedua aspek itu kita harus dinilai. Gitu. Dalam pertumbuhan kita melakukan pengukuran. Nah ini sering disebut dengan antropometri. Antropometri alat untuk mengukur pada pertumbuhan itu ada berat badan, ada tinggi badan, ada lingkar kepala, ada grafik yang dipakai seperti tadi, ada KS, ada WHO, ada CDC. Kalau dikombinasikan antara tinggi, berat, dan lingkar kepala. Sedangkan pada perkembangan sendiri, di sisi lain, itu alat ukurnya ada KPSP, Kushner Pra-Screening Perkembangan. Bisa juga tes daya untuk mengukur pendengaran. Kemudian tes daya untuk mengukur penglihatan, TDL. Ya. Kemudian ada juga tes-tes yang lain untuk mengukur perkembangan, seperti tes perilaku, tes autism, itu memakai suatu CHT namanya. Kemudian deteksi gangguan pemusatan perhatian. Itu ada alat-alat sendiri yang akan dipakai nanti untuk mengukur perkembangan anak. Kita sekarang masuk ke topik yang pertama, yaitu penilaian tumbuh kembang bayi dengan menggunakan alat New Balance Score. Balance Score itu ya. Nanti setiap bayi yang baru lahir itu selalu kita mengerjakan New Balance Score ini supaya kita bisa menilai apakah bayi yang dilahirkan ini cukup matur dari segi pertumbuhannya apa tidak di dalam kandungan.
Nah, sebelum kita mengukur, kita pahami dulu bahwa pembagian bayi baru lahir itu menurut umur kehamilan, itu gestational age, ada neonatus prematur atau preterm di bawah 37 minggu, ada juga neonatus yang matur, aterm 37 sampai 40 minggu. Kemudian yang ketiga ada neonatus postmatur atau postterm, ya, di atas 40 minggu. Nah, ini patokan ini ya dipahami juga. Kemudian berdasarkan bayi baru lahir menurut berat badan bayi yang dilahirkan itu dibagi menjadi berat badan lahir rendah 2000 di bawah 2.500 gram, berat badan lahir normal 2.500 gram sampai 4.000 gram. Berat badan di atas 4.000 gram itu disebut berat badan lahir besar. Jika umur kehamilan dan berat badan ini digabungkan di dalam suatu grafik yang sering disebut dengan grafiknya ini grafik Lobjancho, nah ini itu ada kecil masa kehamilan, ada sesuai masa kehamilan, ada besar masa kehamilan. Yang ini sering disebut small gestational age, ini appropriate gestational age, ini lag gestational age. Itu yang nanti kita cek. Nah, ini umur kehamilan gestational age. Cara menentukan umur kehamilan ini ada periode menstruasi yang terakhir dihitung hari terakhir menstruasi, itu di dokter kandungan nanti ya sudah biasa menghitungnya kalau nanti masuk ke. Ada juga yang bisa mengukur kehamilan berdasarkan USG, jadi alat USG dipakai. Ini pengukuran umur kehamilan ini bayi masih di dalam kandungan, ya. Kemudian jika bayi sudah keluar, tali pusat sudah dipotong, ya haknya dokter anak lah untuk mengukur apakah bayi yang dilahirkan ini cukup bulan apa tidak bulan, seperti yang slide sebelumnya. Itu sering kita sebut postnatal. Bayi yang setelah lahir itu dipakai alat new Ballard score. Mungkin dulu tidak ada new-nya, Ballard score gitu ya. Kalau Ballard score terlalu rumit, banyak tabel yang harus diisi. Kemudian dirubah, disimpelkan, disederhanakan menjadi new Ballard score. Sekarang apa pentingnya pengukuran ini? Supaya kita bisa memberikan prognosis kepada bayi ini, apakah bayi termasuk risiko tinggi, apakah bayi mengalami komplikasi di dalam kandungan, sehingga antisipasi yang lebih dini kita bisa lakukan, itu tujuannya. Kemudian new Ballard score sendiri adalah sebuah metode untuk menentukan ini postnatal umur kehamilan setelah bayi itu dilahirkan, ya. Apa saja yang diukur di dalam new Ballard score itu? Yang diukur adalah ini, satu, neuromuscular maturity, kematangan daripada sistem otot dan sarafnya. Kemudian yang kedua, physical maturity, ya. Jadi itu diberi skor, skornya antara min 10 sampai 50. Nah, kenapa skornya min 10, 50? Nah, itu sudah penelitian, mungkin ya, kita hanya memakai saja, dan bagaimana backgroundnya dia dibuat, itu nilainya sudah ada, pasti sudah diuji sebelumnya gitu. Kemudian bagaimana prosedur pada pemeriksaan new Ballard score ini? Nanti ada sejenis form gitu ya, formulir yang harus kita isi. Nah, formulir itu nanti terbagi menjadi maturity rate dan physical rate gitu ya. Jadi ada 12 skor yang diisi sesuai petunjuknya nanti apa yang diminta. Kemudian kalau skornya sudah dijumlahkan, berapa skor neuromuskulernya dapat, berapa skor fisikalnya dapat, itu ditotalkan. Setelah total, skornya kita cari di sini. Nah, angka mana yang cocok skornya itu. Kemudian skornya ini dikorelasikan. Kalau misalnya dia umur dapat skor 20 begitu, kira-kira umur kehamilannya 32 minggu, ya. Mungkin nanti, nah ini neuromuscular maturity.
Nah, ini kalau ini form identitas pasien, ini harus diisi identitasnya. Kapan dia lahir, terus umur kelamin, berat badan lahir, neuromuskuler segala macam ini diisi dulu ini. Ini panjang badan ya, diisi. Dan semua kalau sudah diisi, Apgar skor 1 menit, Apgar skor 5 menit, Apgar skor 10 menit. Ya. Ini diukur, alat ukurnya ada. Ya. Nah, kemudian untuk mengecek maturity-nya, nah ini pertama ini pertanyaannya, postur tubuhnya gimana? Kalau postur tubuh bayi begini, dapat 1, begini dapat 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini digambar ya. Jadi praktisnya setelah jadi dokter muda ya di lapangan ketemu hal macam begini ya. Ini square window. Jadi ini arm wheel, bagaimana mengukur. Silakan ini sebagai pengetahuan awal dulu. Bukan langsung praktek ya. Ini popliteal angle. Ukur. Nah, ini skornya dihitung. Misalnya ini dapat nilai 3, taruh sini 3. Di sini dapat nilai 2, taruh di sini 2. Di sini dapat nilai 4, gitu, taruh di sini 4. Ya, dan seterusnya. Kemudian di total. Ya. Ini tadi, ini sudah sama. Nah, ini maturity-nya. Yang kedua, ini fisikalnya. Fisikalnya kulit, bagaimana kulit. Nah, ini silahkan di nilainya min 1 sampai 5. Ya. Ini kulitnya gimana, apakah transparan, apakah sudah tebal, apakah lepas, gitu. Kemudian lanugo. Lanugo itu rambut yang ada di kulit. Oke. Ya, lanugo. Ya, apa tebal, apa tipis. Kemudian plantar surface, jadi telapak kaki, bagaimana, apakah corakannya penuh atau tidak, ya. Kemudian breast, puting susu, dilihat. Kemudian telinga atau mata, lembek apa tidak, kuat apa tidak, tulang rawannya bagus apa tidak. Ya, itu. Dengan talia, ya itu juga begini ya. Ini. Kemudian ini skor juga tadi sama, dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, nah baru nanti dinilai, gitu ya. Setelah terkumpul, nah kemudian dari hasil skor itu akan mendapatkan umur kehamilan, postnatal gestational age, ya. Nah, sehingga nanti ada panjang badan, ada berat badan, ada lingkar kepala, dipetakan dengan umur kehamilan tadi, sehingga mendapatkan suatu grafik. Ini small gestational age, ini appropriate gestational age, ini large gestational age, ya. Ini nanti kita punya grafik Lottemcho itu. Nah, ini modelnya begini. Ini identitas biasa juga diisi. Ini umur kehamilan. Tadi kan sudah berdasarkan New Balance Score dapat umur kehamilan 32 minggu itu misalnya. Kemudian beratnya berapa? Ini berat taruh di sini, cari di sini, beratnya ditimbang. Ini panjang badan diukur dan umur kehamilan diukur. Contohnya, ya begitu ya. Jadi dia ada di titik ini. Nah, titik ini sekian persen, apakah ini sesuai, apakah ini kecil, apakah ini besar masa kehamilan, itu grafiknya. Nah, ini grafik, ini lingkar kepala diukur, kemudian, nah ini umur kehamilan itu misalnya. Nah, setelah itu baru dimasukkan ke sini. Nah, dimasukkan, ya ternyata dia ada di semua titik itu begini dia. Jadi disebut appropriate for gestational age. Ya, jadi persentilnya antara persentil 10 sampai 90 persentil. Jadi bayi ini umur dan beratnya sesuai. Jadi bayi ini cukup bagus. Kadang-kadang ini ada namanya synchronize. Jadi sinkron dia ketiga-tiganya. Ada kadang-kadang di sini 1, di sini 2 gitu. Tidak asynchronize, ya. Tapi ada sesuatu yang masalah. Nah, itu yang kita dapatkan, ya. Itu menurut New Balance Score ini lebih lanjut. Ini sama kayak tadi. Ya, sudah. Itu yang pertama topik yang kita bahas, pengukuran pada bayi. Sekarang menginjak pada pengukuran pada anak, gitu ya. Pengukuran pada anak. Pertama pengukuran pertumbuhan fisik, ya. Jadi pertumbuhan, nanti baru perkembangan. Nah,
Pertumbuhan itu ukuran menggunakan alat yang baku, jadi alat yang standar ya, jangan alat yang buat-buat sendiri. Pengukuran memerlukan perhatian yang teliti, rinci untuk menjamin ketepatan dan meminimalkan kesalahan yang terjadi. Jelas, tutuplah teliti, serius, dan rinci. Tidak boleh salah gitu ya. Pengukuran dilakukan berulang dalam kurun waktu tertentu, bukan sekali saja selama hidup mengukur berat badan, bukan ya. Jadi ada berulang-ulang kapan diukur supaya kita mengetahui menilai bagaimana kecepatan pertumbuhan anak itu. Nah, sekarang apa peran pertumbuhan yang dilakukan ini dengan menimbang gitu ya, menimbang berat badan, kemudian berat badannya kita plot pada grafik. Grafik apa? Yang paling mudah itu KNS. KNS itu ada di Posyandu, ada di Puskesmas. Nah, itu yang berat badan diplot. Kemudian terjadikan perhatikan bagaimana perubahan berat badan pada anak itu. Apakah dia sesuai jalur pertumbuhannya? Apakah pernah menurun? Apakah dia meningkat terlalu berlebihan? Meningkat juga salah, menurun juga salah. Semestinya harus sesuai dengan real yang ada. Ya. Kemudian, nah ini komplotnya, bisa KNS, ini yang ada di Indonesia, bisa WHO, bisa CDC. Biasanya di bawah 5 tahun pakai WHO, di atas 5 tahun sampai 18 pakai CDC. Ya. Nah, kemudian berat badan. Ini berat badan. Ini pengukuran ini hanya berdasarkan perkiraan, tidak mengukur real. Jika realnya itu ya ditimbang. Kalau sudah ditimbang, sudah, itu real. Nah, sekarang, jika timbangan tidak ada, kita bisa menafsir dulu gitu ya. Ditafsir dulu. Jadi berat badan lahir akan kembali pada hari ke-10. Ini patokan-patokan yang harus kita pahami. Berat badan umur 5 bulan, 2 kali berat badan lahir. Ini patokan secara kasar. Tapi kalau sudah punya grafik, ya bagus. Itu lebih detail dan lebih pasti. Kalau ini perkiraan, jadi kita melihat sepintas anak ini masih pertumbuhannya bagus apa tidak, kurang apa tidak, ya. Ini clue-cluenya ini. Nah, umur 1 tahun 3 kali berat badan lahir. Contohnya misalnya begini, kalau dia lahir 3 kilo, umur 1 tahun paling tidak dia punya berat 9 kilo, ya, 3 kali berat badan lahir. Kalau umur 2 tahun 4 kali berat badan lahir. Kalau itu tidak tercapai bagaimana? Nah, itu yang kita sekarang periksa lebih detail. Cari di grafiknya, cari di sedisinya mana lebih cocok gitu ya. Kemudian berat lahir sekitar ini normal kurang lebih gitu ya. Tadi 2,5 sampai 4 kilo. 4.000 gram 4 kilo. Nah, pada ini rumus-rumus yang ini tidak detail, ini rumus yang masih global secara umum. Jika kita belum melakukan penimbangan yang semestinya dan memasukkan ke grafik, nah ini kita pakai itu ya, bisa kita pakai dulu. Lagi nanti di fasilitas puskesmas yang jauh, alatnya tidak ada semua, kita pakai ini ya. Nah, kemudian ini ada juga pemantauan kenaikan berat badan bayi tahun pertama kehidupan. Nah, jika bayinya mendapat konsumsi gizi yang cukup baik begitu, dia bisa naik 700 sampai 1000 gram per bulan. Pada triwekal itu sampai triwekal pertama gitu ya. Sehingga umur 3 bulan itu 2 kali berat lahir tercapai dia. Umur 1 tahun itu 3 kali berat badan lahir. Nah, ini pertambahannya kira-kira begini. Semakin besar di bulannya, semakin kecil penambahan berat badannya ya. Di grafiknya nanti akan melengkung dia, tidak lurus ya. Ini alat-alat ukur yang kita akan pakai nanti saat menilai berat badan, tinggi badan, gitu ya, alat ukurnya. Nah, ini alat ukur yang paling klasik ya ini di Posyandu, kayak timbangan, gitu ya. Orang kita di Bali itu timbangan celeng. Itu yang bagus yang ini. Kalau punya ya, kalau nggak punya ya pakai itu. Nah, ini tinggi badan juga begitu. Ini alat ukurnya. Ini perkiraan. Jika kita belum mengukur, perkiraan dulu. Nah, setelah diukur, sama enggak perkiraan kita? Nah, namanya perkiraan tapi lebih tidak sedetail mengukur langsung. Ya.
Ini alat ukur tingginya namanya stadiometer. Kalau alat mengukur panjang badan, karena anak bayi tidak bisa berdiri, namanya infantometer. Ya, kalau ini mengukur berdiri, terus alatnya diturunkan, tingginya diukur dulu, namanya microtois. Ya. Lingkar kepala juga sama ini. Lingkar kepala, ini perkiraan kurang lebih gitu ya, rata-rata. Baru kita ukur nanti lingkar kepala. Nah, cara mengukur lingkar kepala ini dari garis ini, tulang frontal ke occiput. Nah, ini dilingkari, ya, dilingkari. Kemudian tumbuhan yang lain, ini di luar tumbuh berat dan tinggi dan lingkar dengan ini ada pertumbuhan gigi. Nah, pertumbuhan gigi, nah ini bisa dilihat bagaimana pertumbuhan gigi. Jadi gigi pun bisa dipakai kapan dia tumbuh, mulai anaknya punya gigi. Nah, kapan dia harus tanggal giginya gitu, lepas giginya, gigi seri, lepas diganti gigi permanen ya. Nah, sekarang yang aneh-aneh kita lihat ini, natal teeth. Natal teeth itu gigi yang sudah ada sejak lahir. Wah, ini begitu lahir sudah bawa gigi, ini penyimpangan. Ada neonatal teeth, gigi yang tumbuh sebelum bayi berumur 30 hari. Ini ada ini kasusnya. Dan saya sering mendapatkan. Tapi ini tidak diapain ya, ini lepas diri. Ya, cuma diberitahu aja orang tua. Ada gigi aneh bu, ya. Nah, kemudian organ-organ tubuh. Nah, ini pertumbuhan organ tubuh. Ini ada polanya, ada 4 pola. Ini ada grafiknya. Nanti lihat grafiknya, grafik pertumbuhan pola umum, general pattern, pola neuronal, pola linguid, pola genital. Nah, cari di internet, ada itu. Ini grafik dari WHO gitu ya. Ya, di mana nanti ini berat, ini umur, berat sama umur. Nah, ini berat, ini umur. Nah, kita berapa dapat tarik garis di mana dia berada di sini ya. Kemudian, nah sebelum kita mengerjakan, sering kita ketemukan hal-hal yang memang misalnya di pertengahan bulan bagaimana menghitung umur orang gitu ya. Misalnya 1 tahun lebih 16 hari. Nah, dihitung 1 tahun 1 bulan apa dihitung 1 tahun saja gitu ya. Nah, ini pembulatan umur lebih kurang begini ya. Jadi kalau ketemu 16 1 hari dibulatkan menjadi 1 bulan. Misalnya 1 tahun lebih 20 hari. Berarti 1 tahun lebih 1 bulan ya. Pembulatannya. Contohnya ini 20 bulan, ternyata lebih 17 hari. Dianggap berumur 21 bulan. 19 bulan, kurang 16 hari. Dianggap 18 bulan. Ya, ini aturan ini dipahami sebelum kita menilai. Ya, dan ini seterusnya. Silakan. Selain itu ada penilaian status gizi. Menggunakan berat badan terhadap tinggi badan. Jika alat ukur tadi pertumbuhan berat sama tinggi kita padukan, nah itu kita padukan, ini masukkan ke dalam grafik WHO, nanti dapat grafiknya begini. Nah, gizinya normal jika min 2 SD sampai plus 2 SD. Jika bayinya kelihatan kurus, min 2 SD sampai min 3 SD, ya. Kalau di bawah min 3 SD sangat kurus, si buruk. Ya. Kalau dia lebih plus dari 2 SD, wah ini anaknya gemuk. Ya. Nah ini indikator yang diukur pakai WHO ini WHO ya. Seperti tadi itu. Kapan dia normal, kapan dia gizinya lebih, kapan dia pendek, kapan gizinya buruk. Ini WHO pakai grafik WHO-nya dimasukin tadi grafiknya. Nah ini kartu KMS. KMS dicari umurnya di sini, beratnya berapa. Nah, terus ditaruh. Ini kartu KMS, dilampirkan sebelah kartunya ya. Kita tahu semua. Nah, ini ternyata grafik anak ini sampai berumur di sini. Oh, ini anak A ini begini dia. Yang B begini. Nah, mana lebih bagus? Ya, ini sudah menghampiri garis kuning ini. Nah, di sini kita harus hati-hati. Kenapa yang mestinya naik begini? Ini yang dicari targetnya yang tengah ini. Di sini normal, di sini normal. Ini sudah mulai hati-hati gitu ya.
perbedaan warna ini sudah menginjak ke warna kuning, artinya hati-hati. Ke warna hijau masih normal, tapi kalau bisa yang standar lebih bagus ya. Kalau mulai naik turun di sini, berarti anak mengalami masalah ya. Nah, sekarang ini contohnya, ini naik, ini yang hijau ini naik, yang hijau ini juga naik, tapi yang merah ini tidak naik, tidak naik, tidak naik, ini tidak naik ya. Jadi, cara mengisi KMS bisa dipraktekkan. Yang paling berisiko mengalami berat badan sering naik turun itu adalah ada anak di bawah 2 tahun, hati-hati di bawah 2 tahun gitu ya. Sering dia grafiknya awalnya bagus, tiba-tiba turun. Nah, ini ada masalah seperti itu. Nah, ini kita harus sebagai dokter nanti harus cepat mengantisipasi gitu ya. Apa cari penyebabnya itu. Jangan dibiarin gitu ya. Nah, ini tanda-tanda pertumbuhan yang bermasalah. Nah, menyilang, garisnya menyilang dari skor persentil yang diharapkan, garis tengah tadi itu ya. Garisnya menurun atau garisnya meningkat, itu masalah juga. Garisnya mendatar, nah, itu juga masalah itu ya. Nah, ini yang naik ya bagus, ini naik begini bagus. Nah, yang begini, ini ada apa ini? Lagi menurun ya. Nah, kemudian yang begini juga, ini bagus, tiba-tiba dia turun, tiba-tiba naik lagi. Nah, ini mungkin ada masalah, naiknya sakit, jadi percepatan naik lagi. Dicari garisnya begini lagi, gitu ya. Nah, ini, jadi peningkatannya tajam, menurun tajam, gitu masalah, gitu ya. Kemudian mendatar. Nah, ini yang mendatar ini yang sering kita lengah, sehingga anak tidak dilakukan intervensi, gitu. Kalau sudah mendatar begini, ya perhatikan baik-baik. Ini ada masalah, gitu ya. Ini apakah berat badan tidak naik karena asupan nutrisinya yang terganggu, apa orang tuanya yang tidak memelihara dengan baik, gitu ya. Nah, ini di samping berat badan dan tinggi badan yang normal, itu, nah tinggi badan terutama untuk mendiagnosa stunting ini di sini. Jangan juga lupa bahwa ada potensi genetik, ya, potensi genetik. Kalau nanti anaknya orang tuanya pendek, bapaknya pendek, ibunya pendek, ya jangan minta anaknya tinggi sekali gitu ya. Tapi kalau orang tuanya tinggi, bapaknya, ibunya tinggi, bapaknya tinggi, anaknya pendek, nah itu masalah itu gitu ya. Jadi potensi genetik juga harus diperhitungkan dalam hal ini ya. Jadi untuk membuat anak kita sehat, jadi tujuan dokter membuat anak yang tetap sehat itu potensi genetik diperhatikan, kemudian pemberian nutrisi diperhatikan, kemudian dipantau pakai kartu KMS, ini yang paling sederhana ya. Nah, ini harapan kita begitu, potensi genetik diperhatikan, nutrisi diperhatikan, sehingga monitoring pertumbuhan anak itu. Jika dia ada di garis hijau dan naik terus, nah inilah anak Indonesia sehat. Ya. Itu harapan yang kita akan capai. Ya, kita lanjut ke yang ketiga ya. Yang ketiga, ini perkembangan anak dan permasalahannya. Jadi perkembangan anak di alat ukurnya apa gitu ya. Ini buku-buku yang ada di puskesmas, di posyandu, yang bisa kita pakai untuk mengukur perkembangan anak. Ya. Nah, kemudian sebelum kita mengukur apa karakteristik daripada perkembangan anak. Manusia terus berkembang selama hidupnya. Perkembangannya spesifik gitu ya. Berbeda di antara anak dan dewasa, tetapi mengikuti rumus yang cephalocaugal. Artinya semua anak begitu cara tumbuhnya, cuma cepat dan tidaknya yang berbeda gitu ya. Perkembangannya ini, mobilitas organnya, nah, sistematis. Jadi secara sistematis mulai dari arah kepala sampai ke arah kaki. Tidak ada bayi bisa berlari dulu, pasti angkat kepala dulu, baru bisa berduduk, baru bisa berjalan. Jadi ini namanya cepalo, kepala, caudal itu kaki. Jadi proses sistematisnya dari kepala ke kaki gitu ya. Ya, jadi yang mempengaruhi faktor genetik, faktor lingkungan, nah ini faktor biopsikososial. Kalau sekarang zamannya corona ini sangat berperan, ya, emosi, panik, resesi gitu, psikososial bisa mengganggu proses perkembangan anak. Ciri-ciri perkembangan anak ya ini
Dimulai pada masa prenatal, kualitas organ. Ini prosesnya harus belajar. Tidak selalu pintar langsung ya. Diulang-ulang sama anak baru dia memahami. Saling berhubungan secara holistik yang sering kita sebut asih, asuh. Jadi dipenuhi makannya, dipenuhi pola asuhnya, dipenuhi kejiwaannya, ya pola asuh. Berlangsung tahapannya ini bisa diramalkan dan ada pola ukur yang kita pakai, ya. Nah, kemudian tahap terpenting pertama, apa saja perkembangan anak? Ya, secara umum ini perkembangan fisik, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, motorik kasar, motorik halus, personal, sosial, dan adaptif. Ya. Untuk dapat hasil yang optimal dari perkembangan ini, ya pertama kita jelas nilai secara dini, deteksi dini, dan intervensi secara dini. Jangan sampai terlambat baru diintervensi, nanti anak sudah lewat masanya agak susah. Siapa yang menilai? Ya orang tua di rumah, kader-kader, tenaga kesehatan, termasuk Anda calon dokter. Nanti menilai ini ya. Kalau ketemu begini, ya paling tidak lah punya perhatian. Kenapa bisa begini anak itu gitu ya? Penilaian perkembangan ini motorik kasar, motorik halus, bicara, bahasa, pendengaran, dan sosial, emosi dan perilaku. Nah, deteksi dini. Jadi kita menilai kapan kita kerjakan deteksi dini. Siapa yang kita nilai? Kenapa harus deteksi dini? Ya karena selama perjalanan dari bayi yang baru lahir tadi sampai dia dewasa umur 18 tahun begitu ya. Awalnya bayi normal tiba-tiba menjadi tidak normal. Bayinya awalnya abnormal, lama-lama berkembang menjadi normal. Jadi semua ini berisiko. Nah, makanya dipantau dia gitu ya, dipantau. Kapan dipantau? Nah, ini kalau kita di Indonesia ini memakai ini sejak lahir dipantau 3 bulan, di bawah umur 24 bulan, ya 3 bulan sekali dipantau anaknya. 6 bulan, di atas 2 tahun, 6 bulan sekali. Ya, paling tidak lah 3 kali di bawah 2 tahun pernah ke posyandu, menimbang berat badan, mengukur tinggi gitu ya, supaya meletakkan di mana letaknya di dalam KMS itu, sehingga kita bisa menilai anak di dalam keadaannya di posisi mana dia. Kalau sudah normal dipertahankan gitu ya. Nah, kemudian konsep dasar deteksi dini itu apa? Jadi perkembangannya di surveillance dulu. Ini semua anak sehat setiap waktu diamati gitu maksudnya. Kemudian screening, disurvei, ini screening, setelah itu tegakkan diagnosis. Ya, ini alat-alatnya ini harus standar, tidak boleh ngawur gitu ya. Nah, setelah itu kalau ketemu ada kelainan baru dilakukan intervensi. Ya, nah, alatnya apa gitu. Nah ini siapa yang harus melakukan? Kalau kita dokter ya di sini. Pra screening ini perawat, bidan, dokter. Ini spesialis di sini. Ini spesialis konsultan di sini. Gitu ya. Jadi tugas-tugasnya nanti ya harus paham gitu. Nah ini buku-bukunya, buku yang dipakai untuk melakukan deteksi penyimpangan perkembangan anak ini KSP. Ini tes pendengaran, tes penglihatan gitu ya. Nah, ini alat ini untuk perkembangan, ini untuk yang ini untuk pertumbuhan. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ini bukunya. Nah, di dalam buku, kalau coba nanti kalau lihat buku yang begini, nah, ini di posyandu banyak bukunya. Di puskesmas banyak. Cari misalnya halaman 51. Ini mengukur perkembangan anak usia 1 sampai 3 bulan. Cuma 2 anak ini. Nah, nanti ada pertanyaan nanti begini. Nah, pertanyaan ini diconteng-conteng. Mana yang dia bisa lakukan? Satu pun yang tidak bisa dia lakukan, gitu ya. Kita masuk ke nanti screening yang berikutnya. Nah, screening ini. Itu pra screening tadi. Ini pra screening. Kalau ini screening nanti gitu. Dari screening. Dari soal yang tadi nanti masuk ke sini dia. Sesuaikan umurnya gitu ya. Umur anak sesuaikan. Nah, nanti dijawab ini. Pertanyaan ini dijawab bisa apa tidak, yang mana bisa, yang mana tidak bisa gitu. Jadi di skor nanti. Nah, skor. Nah, ini ya di skor.
untuk bisa memeriksa ini, terus apa yang ditanyakan harus ada alat-alatnya yang kita siapkan. Jadi misalnya minta benda yang merah warnanya, gitu ya. Nah ini contohnya ini, siapkan ini sesuai dengan pertanyaan nanti ini. Bisa dikerjain apa tidak? Nah yang ini gerakan kasarnya, yang ini ya, ini menjurus dia ini, lebih halus. Kalau ini dilakukan, dipraktekkan sesuai dengan pertanyaannya. Kemudian, nah setelah itu umur jelas tadi sudah koreksi umur pasti ya. Sebelum ada umur real, ada umur terkoreksi supaya tepat nanti menilai anak. Nah ini cara umur kronologis, tanggal diperiksa dikurangi tanggal lahir. Kenapa harus ada umur koreksi? Karena kalau lahir bayinya prematur, nah itu tidak sama. Kalau tidak prematur, ya langsung tanggal periksa, tanggal lahir. Itulah usia anak, umur anak secara kronologis. Kalau dia lahir prematur harus dikoreksi, usia koreksi, usia kronologis, kapan lahirnya dikurangi lamanya prematur. Ya. Nah, kalau sudah dapat anak itu diplot pada, nggak boleh anak ini disamain dengan ini, nanti beda ya perkembangannya. Jadi hati-hati. Ya. Kemudian ini, jadi caranya ya kan tidak. Kapan dia bilang ya, kapan dia bilang tidak. Ya. Jadi ini kalau ianya nilainya berapa, oh ini sesuai, ini meragukan, oh ini ada kemungkinan penyimpangan dari hasil nilai itu. Kan ada 10 soal tadi itu. Berapa nilainya? Misalnya dia tidak bisa jawab 3, berarti 7 dapat nilai. Kalau tidak bisa jawab 4, nah, berarti dapat nilai. Berarti ada kelainan ya. Ya, sudah. Ini salah satu contoh untuk pemeriksaannya. Kalau dia dapat nilai 9, 10, nah, jadi ada soalnya 10, 9 bisa, atau 10-nya dia bisa. Ya, berarti perkembangan anak sesuai dengan umur. Kalau sudah begitu, kita beri sanjungan pada ibunya, pola asuh anak sudah bagus, lakukan stimulasi dini. Ya, stimulasi itu melatih anak bicara, melatih anak bergerak, melatih anak memegang, gitu ya. Itu terus dituntun. Jangan didiamin anak itu. Jadi dia tidak cerdas sendiri. Ya, jika nilainya 7 sampai 8, wah ini meragukan. Kalau sudah meragukan gimana? Di mananya meragukan? Itu diulang lagi, 2 minggunya diulang, dites lagi. Kalau dia naik, ya sudah, berarti waktu ngetesnya ragu-ragu. Ya, paham ya? Nah, kalau nilainya 4, nah ini, kalau nilainya di bawah 6 ini, nah ini kemungkinan ada penyimpangan pada perkembangan. Nah ini rujuk ke rumah sakit, klinik tumbuh kembang, atau ke dokter spesialis anak. Ya. Kemudian apa jenis perkembangannya? Tadi bilang gerakan kasar, halus, bicara, bahasa, sosial. Ini di mana dia kira-kira kita fokus ada kelainan. Nanti kita telusuri memakai alat Denver ini. Gitu. Sehingga alat Denver ini adalah alat yang dipakai oleh di klinik tumbuh kembang, di klinik rumah sakit, di dokter anak. Ya, ini sudah ke arah diagnostik nanti. Jadi ini sudah ke arah diagnostik itu ya. Kalau ingin tahu ini, nah ini buka di sini nanti cari Denver seperti mana itu. Nah, waktunya tidak mencukupi. Tes daya dengar ya, mungkin sudah tahu pakai apa namanya Butala gitu ya, atau pakai audiometri ya. Ini tes pendengaran ini lebih cenderung kepada dokter THT yang ngerjain ya. Nah, jenis-jenis gangguan pendengaran mungkin di THT sudah diajarin. Kemudian tes daya lihat ini dokter mata. Kenapa pendengaran sama penglihatan ini penting? Karena dia akan mempengaruhi proses perkembangan anak itu sendiri. Kalau anaknya tidak mendengar, gimana caranya mengetes gitu ya? Makanya dites dulu. Nah, sudah deteksi dini pendengaran dan penglihatan menjadi sangat penting karena mempengaruhi proses perkembangan. Ya, jadi jenis-jenis tes pendengaran ya ini, yang audio, ya di dokter THT yang mungkin itu. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Harapan kita Anda sebagai dokter masa depan, jadi rajin-rajinlah belajar. Terima kasih.